Shalom Bapak Ibu semua. Shalom, sukacita untuk kita. Ada sukacita siang hari ini? Amin. Saya melihat memang wajah-wajah anak Tuhan seperti ini. Selalu bersukacita segar. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini. Bukan ibadah rutinitas, tapi memang kerinduan kita untuk memuji Tuhan serta menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan yang amat baik, teramat baik untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih juga untuk hari ini Tuhan. Engkau tibakan kami di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Tuhan, kami datang untuk menyerahkan hidup kami. Untuk kesetiaan kami mau memuji menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Di gereja kami Mon Hermon ini Tuhan Yesus. Dan di Ratu Plaza ini Tuhan. Engkau bertahta di setiap pujian kami. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau mau mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah kami terus setia. Mau duduk diam memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah kita. Kita fokuskan hati kita untuk Tuhan. Dan biarkan hanya Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan tidak izinkan ada roh-roh lain di tempat ini. Biar kami terus duduk diam menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang layak disembah Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian Tuhan. Yesus, terima kasih. Yang terutama di dalam hidup ini, dengarkan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan nama-Nya. Mari kita naikkan pujian ini lagi dari awal. Terus memuliakan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, dengarkan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Bapak Ibu, kita naikkan lagi pujian ini dari awal. Saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian ini untuk memuliakan Tuhan. Kau melihat kami di siang hari ini Tuhan dari tempat ini. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau terus meninggikan memuliakan Tuhan Yesus. Terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
saja yang kami sembah. Kami mau memuliakan Engkau saja Tuhan. Dan terus kami memuji nama-Mu Tuhan. Hanya Yesus, sama-sama kita panggil Dia. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya cinta kami mau terus memohon Engkau memuji Engkau yang boleh. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu terus fokus dengan sukacita kita. Kita mau lanjut dengan memuji-muji Tuhan. Masih bertahan ya memuji Tuhan? Baik. Mari kita naikkan pujian ini. Siap
Siap-siap tangan kita ada di atas. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Tangan semua di atas memuji Tuhan. Oh, betapa indahnya. Betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Betapa eloknya. Saudara seiman hidup dalam persatuan. Siap-siap lagu harapan kepala Harun yang dikatakan jiwanya seperti embun dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Aku rapat di kepala yang kejanggut dan jiwanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Lagu rapat di kepala Harun yang dikatakan jiwanya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Tetap kita fokus untuk menunggu firman Tuhan yang akan disampaikan nanti dengan Ibu Pendeta Priscilla. Mari kita sama-sama naikkan pujian penyembahan ini untuk menyambut firman Tuhan nanti yang akan dibagikan. Dan firman ini akan kita terima untuk menjadi berkat, bertumbuh berkembang dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan seluruh hidupku, mampukah ku melakukan yang kau inginkan.
Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini lagi. Kasih-Mu layaklah seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, amin. Kau memegangkan, Kau yang memimpin kami, kami diam saja di kaki-Mu. Bapak Ibu, saya undang sama-sama berdiri, kita menyambut firman Tuhan. melengkapi hatiku, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melengkapi hatiku, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Amin Tuhan Yesus. selalu melengkapi hatiku, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Itu tidak pernah berubah. Untuk kasih-Mu yang Amin. yang percaya Allah adalah Bapa kami yang mengasihi kami dan Engkau yang mendidik kami sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa segala Amin. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang. tes. Oke. Selamat siang semuanya. Oke, haleluya. Lama ya saudara. Kyung-hee Facoy kata Pak Pendeta. Happy Valentine. Oke. Saya bersyukur bahwa saya mendapat kehormatan dari Bapak Hari untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan pada siang hari ini. Saya bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang kau ingin nyatakan? Berapa hari saya tanya, saya gak dapat sesuatu saudara. Tapi tadi pagi, jam 4 pagi, tiba-tiba ketika saya lagi masak air, tahu gak saudara, Tuhan kasih saya apa satu?
masihkah engkau berdoa? Saya langsung kaget saudara. Kok serem amat ya judulnya ya. Tapi gak apa-apa. Kenapa Bapak berkata begitu? Karena Bapak sangat mengingini kita. Karena Bapak sangat mencintai kita. Dan kasih itu bukan sesuatu yang hanya baik-baik saja. Tapi kasih itu mendidik. Kasih itu akan membuat kita align. Kita mau menyelaraskan kita. Karena Dia tidak mau kehilangan kita. Katakan amin. Oke saudara, mari kita mulai. Nah kita lihat dulu ayatnya ya saudara. Mari. Sebelum ayatnya, ini yang saya dapat. Ya, saya bacakan. Mungkin teman-teman juga bisa baca dengan hati yang terbuka. Saya tahu ini bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk saya. Ya, banyak anak-anakku yang sudah tidak berdoa. Doa mereka hanya basa-basi. Aku menghendaki mereka sungguh-sungguh datang kepadaku dengan hati yang haus dan lapar. Hati yang menyala-nyala. Mereka tidak mengerti mereka hidup di zaman apa. Katakan kepada mereka, carilah Tuhan selama masih bisa ditemui. Karena akan ada waktunya kamu tidak mampu berdoa karena keadaan sudah begitu sangat sulit. Jadi saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya percaya peringatan ini adalah begitu valid ya saudara. Karena firman telah menjelaskan semenjelang kedatangan Yesus itu dunia semakin gelap. Tapi at the same time Tuhan juga mau kita semakin bersinar terang. Amin saudara. Bagaimana kita bisa bersinar semakin terang kalau kita jauh dari sumber sinarnya. Amin. Tuhan menginginkan kita benar-benar ini warning dari Tuhan. Bahwa Dia menginginkan kita kembali intim dengan Dia. Berdoa itu gak ada salahnya saudara. Tiap hari kita mungkin ada list doanya ya. Kita minta ini, minta itu, minta ini, minta itu gak salah saudara. Tapi ada satu keinginan Bapak. Di mana Bapak ingin kita mengenal hatinya. Yes. Ini misalnya Pak Hari. Pak Hari punya anak. Kalau anaknya tiap hari datang sama Pak minta duit. Pak, tak kesiang ketemu. Pak, minta coklat. Pak, minta duit. Semua yang dia ketemu, kalau ketemu gak pernah nanyain, Papa gimana, apa kabar Papa, hari ini kerjaannya gimana, gak pernah nanya. Kalau dia tanya selalu, Pak, minta duit. Pak, kira-kira Pak Hari gimana? Iya kan, kesel kan? Bapak surgawi itu benar-benar mengasihi kita. Tapi dia juga mau kita jangan praktekin itu ke Bapak dunia aja gak mau. Apalagi Bapak surgawi saudara. Nangkep ya. Karena dia sudah mengasihi kita demikian rupa. Dia berikan yang terbaik yaitu Yesus mati buat kita. Yesus mencurahkan darah supaya kita dibasuh, dibersihkan. Supaya kita bisa terhubung dengan Bapa. Amin saudara. Kita dijadikan orang Kristen bukan sekali lagi untuk kita menunggu surga. Karena surga sekarang udah datang kepada kita. Amen. Penebusan kita gak bisa datangnya dari bumi ke surga. Banyak orang bilang kalau kamu mau ke surga lakukanlah cohosim. Perbuatan baik yang banyak-banyak. Lakukan amal, lakukan semua. Kamu kasih donasi yang besar-besar. Kamu lakukan kepada orang-orang susah. Tidak ada yang bisa melayakkan kita hal yang dari bumi ini untuk menebus kita masuk ke surga. Tapi yang Bapak sudah atur adalah yang dari surga harus turun dan menebus kita untuk membawa surga itu sekarang ada di bumi. Amin. Makanya kerajaan Allah mulai sekarang. Surga itu mulai sekarang. Bukan nanti kita pikir, oh nanti kalau saya udah mati. No. Now, katakan now. Sekarang, surga itu dimulai sekarang. Karena Dia Yesus tinggal di dalam kita. Amin. Jadi Bapak menginginkan sesuatu yang benar-benar lebih dalam doa kita, bukan hanya sekedar minta. Dia ingin kita benar-benar mengenal hatinya. Amin. Coba kita buka ayatnya. Yesaya 55 ayat 6. Saya akan bacakan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Mazmur 32 ayat 6 katakan, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandainya. Amin saudara.
ada satu waktu nanti. Sekarang ini kita masih zaman masa anugerah. Ya, masa anugerah. Orang seringkali berkata, oh masa anugerah gampang lah, Tuhan tuh baik ya. Benar, Tuhan itu baik. Enggak apa-apa lah, kita tetap hidup seadanya aja dengan Tuhan. Minggu ke gereja atau kita ibadah, oke, apa adanya aja lah. Tuhan maha ngerti kok. Kalau kita doa pagi, oh Tuhan terima kasih Tuhan hari ini, hari pagi Tuhan berkati saya di kantor, Tuhan lindungi saya dalam perjalanan. Amin Tuhan. Ya seadanya. Kenapa? Kita terlalu sibuk. Karena kita kayaknya gak punya waktu. Tapi kalau kita lihat ya saat 24 jam, kita bisa lihat nonton Netflix berapa lama, kita nge-scroll Instagram berapa lama, kita shop online ya, shopping online berapa lama, atau kita mungkin ngobrol dengan teman kita WA berapa lama. Tapi kalau kita cek-cek waktu kita, buat Tuhan gak ada satu jam. Benar Tuhan bilang berkata, bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam bersama aku? Dia gak bilang loh itu cuma zaman dulu doang. Hari ini pun tetap sama. Kerinduan Tuhan Yesus tetap sama. Amin saudara. Nanti ada pada waktunya saudara. Ketika kita justru di kitab Wahyu kalau kita baca juga. Ada satu waktu justru ketika kita kesakitan. Kita akan menghakimi Tuhan. Kita akan bilang Tuhan mana? Mana janjimu? Katanya Tuhan baik. Buktinya kok saya menderita? Kenapa begitu saudara? Karena kita selama ini gak mengenal Tuhan. Kita senang kalau di gereja dikotbahin apa? Berkat, kesembuhan. Salah gak? Gak salah. Yesus mati di kayu salib. Tubuhnya dihancurkan supaya kita disembuhkan. Tapi ya Anda bayangin. Kita senang kan kalau berkat tuh kayak manis ya saudara ya. Enak gitu ya. Hauce banget gitu ya. Kalau makan di restoran tuh yang bangsa harganya jutaan lah ya. Gitu ya. Makanan yang enak banget. Tapi kalau Anda tiap hari makan yang manis-manis tiap hari saudara. Ya pagi minum teh botol, kopi yang manis, siang teh manis, sore kopi lagi yang manis gitu ya. Malam habis makan makannya nasi yang banyak, semua gula, enak semuanya. Kira-kira apa yang terjadi dengan tubuh kita? Apa Pak? Diabetes. Ya saudara ya, diabetes kita. Karena kita terlalu banyak makan enak, terlalu banyak yang manis-manis saudara. Jadi hidup kita gak seimbang. Firman Tuhan juga sama saudara. Ketika kita mendengar terus yang berkat saudara. Tanpa kita pernah disentil oleh Tuhan. Hidup kita menjadi tidak balance. Sampai pada satu waktu jangan kita kaget ketika ketemu Tuhan. Amin saudara. Kita benar-benar peringatan. Ya ini juga buat saya, buat kita semua orang-orang percaya. Karena Tuhan mengasihi kita. Oleh karena dia mengasihi kita, itulah dia berikan satu firman sentilan buat kita. Amen. Ya, saya justru senang saudara kalau Tuhan ngomong sesuatu yang benar-benar nyentil saya. Kenapa? Berarti Tuhan masih sayang sama saya. Karena Tuhan sangat-sangat ingin saya tetap ada di dalam hadapannya dia. Amen. Ya, jadi mari saudara, kita mulai bangkitkan kembali roh doa. Ya, mulai kita ambil waktu, sisihkan waktu untuk kita berdoa. Mungkin setiap kita pasti punya ritme di dalam hidup kita. Misalnya, kalau saya doa enaknya pagi, gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin orang kerja, sibuk ya. Mungkin Anda bisa minta sama Tuhan, berikan saya waktu yang saya maunya kapan gitu loh. Anda deal dengan Tuhan. Kayak Anda kita dulu masih pacaran gitu ya. Oh kalau pacar kita mau datang kan jam 7 ya. Setiap kali dia datang kita tahu jam 7 Sabtu udah pasti nongkrong gitu ya. Karena itu udah waktunya dia. Nangkap saudara? Ya, dengan Tuhan Yesus juga sama. Kita perlu deal waktu dengan dia. Jadi setiap jam berapa di situ Anda duduk di situ, Anda menantikan dia karena dia sudah ada di situ. Jadi setiap pagi, kalau saya setiap pagi, karena itu waktu saya yang paling enak, yang belum ada pusing, belum ada mikir apa, di situ saya akan duduk diam. Dulu saya orang kerja juga saudara. Saya dulu kerja di Bank Danamon saudara ya. Jadi waktu saya udah lahir baru, saya mulai ada kehausan untuk mencari Tuhan saudara. Tapi saya juga gak tahu berdoa tuh bagaimana. Karena saya dulu agamanya yang lain ya, bukan orang Kristen. Jadi tahu saudara, setiap jam 4 saya bangun.
Saya masuk ke satu kamar yang kosong, memang belum ada, waktu itu belum ada ranjangnya. Jadi di situ tempat saya berdoa. Tahu gak saudara, jam 4 duduk di situ. Belum tentu ada apa-apa saudara. Ini mau doa apa ya? Duduk aja di situ. Tuhan, saya gak tahu mau doa apa loh Tuhan. Duduk aja di situ tiap hari sampai jam 5. Udah harus siap-siap kan, karena kerjanya, saya rumahnya di Cengkareng, kerjanya di Sudirman. Jadi harus cepet-cepet gitu ya. Tapi setiap jam 4 saya pasti duduk di situ. Mau ada rasanya atau gak ada rasanya, ada rasa rohani atau gak ada rasa rohani, saya tetap duduk di situ. Dan Tuhan melihat itu saudara. Dan Tuhan suka itu. Jadi gak selalu saudara, kalau kita mau doa, aduh gue mesti rasa pengen berdoa dulu nih baru mau doa. Aduh kayaknya kok gak rohani hari ini, kayaknya hari ini bete. Saudara, iman tidak ditentukan oleh perasaan kita. Setiap kali kita berkata, I want to pray, perasaan saya lagi ngomong apapun, saya tetap lakukan di situ. Saya akan minta Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus saya mau berdoa. Gimana caranya saya berdoa? Saya mulai beresin saudara. Ya saudara, jadi ini pesan Tuhan hari ini. Yuk mulai bangun kembali doa kita. Kita bisa aja orang lihat kita, semangat, pelayanan dahsyat. Tapi dalamnya di mata Tuhan kosong. Amin saudara, kita gak mau begitu. Tapi kita mau hidup kita sehari-hari. Hidup kita bersama Tuhan sehari-hari. Pada saat kita di atas panggung, itu tetap sama. Ini bukan show. This is not show. This is the real spiritual, di mana ketika kita bersama Tuhan setiap hari. This is the time I release apa yang Tuhan mau. Amin. Oke, next. Kita lihat saudara. Now, dari akhir tahun saudara, ayat gadis bijaksana dan gadis bodoh ini saudara, ini benar-benar berbicara ya saudara. Nah, kenapa kita kayak tadi Tuhan bilang, kamu berdoanya basa-basi ya. Banyak orang sekarang doa makan pun bisa lupa dan doanya cepat-cepat karena udah kepengen makan. Ya, bahkan udah kadang-kadang udah makan lupa gitu ya. Lupa doa, aduh ya. Kenapa? Karena udah kebiasaan. Kita doa berdasarkan kebiasaan. Tuhan gak mau loh itu. Tuhan mau from your heart. Dari hati kita benar-benar kita berdoa. This is the real. Saudara, pada dulu sebelum ke sini ya, saya mau kesaksian juga. Dulu ya saudara, di karet sana ada satu pokoknya di jalan gang-gang gitu ya saudara. Di karet itu ada satu kayak warteg. Tapi kata orang enak banget gitu ya saudara ya. Nah jadi one day kita sama teman-teman nih. Kita kesana yuk katanya. Di sana ya warteg itu ya makanannya banyak. Pilihannya banyak. Jenisnya banyak. Terus kelihatannya bersih. Oke, akhirnya kita pergi nih. Saya pergi sama teman-teman makan di warteg itu saudara. Terus kita doa, saya doa. Doa, serius doa ya saudara, bukan basa-basi tapi benar-benar doa. Tahu gak apa yang terjadi? Makanan itu gak enak loh. Saya bilang lu gimana sih bilang enak, ini kayak gini gak enak. Nangkep ya saudara? Ketika kita makan di restoran, Anda jangan pikir itu sesuatu yang gak ada supranatural, itu makanan. No, banyak orang pakai kuasa gelap untuk makanannya. Untuk restoran-restoran supaya rame saudara. Padahal gak enak. Tapi karena dia pakai kuasa kegelapan, itu bisa kelihatannya enak, itu bisa kelihatannya menarik. Nah waktu kita berdoa makan, itu saatnya kita benar-benar praktekkan kuasa Tuhan untuk melepaskan semuanya itu. Amin. Jadi kita doa makan bukan doa kebiasaan, itu ada sesuatu. Apalagi kita makan di luar ya saudara. Ya benar? Nah oke, kita lihat di sini ayat Matius 25. Anda tolong baca di rumah. Lengkap dari ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan potong aja di sini. Gadis bodoh itu berkata kepada gadis bijaksana. Anda tahu kalau gadis? Kalau perempuan di dalam Alkitab itu biasa mencerminkan gereja. Amin. Gereja. Atau orang-orang yang udah percaya Tuhan dan udah lahir baru. Makanya dibilang gadis. Jadi dua-duanya ini kalau saya boleh bilang dia udah lahir baru. Udah kenal Tuhan, udah percaya Tuhan. Tapi ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Nah, mereka si bodoh ini bilang gini, berikanlah kepada kami karena waktu itu mereka lagi nunggu pengantin laki-laki itu datang. Ya, jadi mereka dua-duanya orang lahir baru tidur. Betul gak?
Nah doa kita tidur loh, spiritnya lemas. Itu bisa ada masa-masanya memang. Amin. Tapi coba Anda lihat ada sesuatu yang menarik di sini. Berikan kami sedikit dari minyakmu sebab pelita kami hampir padam. Bangun tidur si gadis bodoh itu lihat, pelitanya udah hampir padam. Karena apa? Dia gak punya minyak. Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Beranilah berkata tidak. Banyak dari orang Kristen gak berani berkata tidak. Diajak bikin dosa, ayo. Diajak yang nyeleneh, ayo. Kenapa? Karena kita gak berani kata tidak. Tapi di sini dikatakan gadis bijaksana itu berani berkata no. Sekalipun dilihatin rohani loh, dia minta minyak. Lalu dia bilang apa? Jawab gadis bijaksana itu, tidak cukup nanti buat kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara, dulu kalau saya dengar hamba Tuhan khotbah tentang bayar harga, saya langsung bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan maksudnya bayar harga itu apa? Bukankah Yesus sudah bayar harganya buat saya? Betul gak? Ya kan? Kita selamat karena Tuhan Yesus sudah bayar harganya buat kita. Dengan darahnya yang mahal, kita ditebus dari dosa-dosa kita. Dan kita sekarang dilayakkan di hadapan Allah. Masuk di dalam ruang Maha Kudus itu. Oleh karena darah Yesus. Tapi sekarang di sini gadis bijaksana itu bilang, beli minyak itu. Anda tahu kenapa zaman dulu itu minyak selalu pakai minyak zaitun. Olive oil. Ya. Minyak zaitun itu selalu dibuatnya pakai hal-hal yang kita bilang diperes, dihancurin, diperes untuk dapetin minyaknya. Anda tahu, memang minyak dilambangkan Roh Kudus. Ya, kita tahu secara umum sarjana-sarjana teologi bilang minyak itu adalah Roh Kudus. Tapi Anda bisa lihat gak ilustrasi kenapa dia minta minyak. Gadis bijaksana itu punya minyak. Minyak itu juga bicara tentang proses perjalanan kita dengan Tuhan. Betul gak? Kita hidup jalan dengan Tuhan gak selalu enak. Gak selalu mulus. Bisa ada masa-masanya kita mengalami penderitaan. Kita mengalami yang sulit. Bahkan seperti Ayub bilang, gue tuh kayaknya gak berdosa tapi tiba-tiba kok bisa hal-hal yang menderita ini datang sama saya. Ketika kita mengalami hal yang demikian saudara, di dalam proses itu Tuhan sedang melatih kita. Dia sedang melatih kita bagaimana kita berpikir. Karena di saat menderita itu nyata semua apa yang ada di otak kita. Ya, kalau pikiran kita belum diperbarui maka dia akan keluar semua sampah-sampah saat kita justru ditekan. Amin. Ya, sama kayak kita punya odol, dalamnya isinya odolnya warna putih. Pada saat kita pencet yang keluar yang odol putih. Kalau dalamnya biru, yang kalau dipencet keluarnya odol biru. Dan demikian pula kita, saudara. Pada saat kita dipencet atau dalam kondisi tertekan, pada saat kondisi yang gak enak, keluar, perhatikan apa yang keluar dari hidup kita. Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita ngomel? Apakah kita menyalahkan orang lain? Apakah kita gak bisa lihat lagi Tuhan itu baik? Nah, saatnya makanya ketika kita diproses, sebenarnya Tuhan sedang datang nak. I will align you. Tuhan justru mau membuat kita diselaraskan. Jangan kabur pada saat kita diproses Tuhan. Makanya kita akan menjadi gadis bijaksana. Kenapa? Setelah kita melewati proses itu, pikiran kita ada yang diperbaharui. Karakter kita mulai keluar karakter Kristus. Amin, saudara. Jadi ketika kita mulai melewati proses bersama Tuhan, kenapa saya tekan bersama Tuhan? Karena setiap proses bagi anak-anak Allah itu Tuhan tahu. Dan Matius 28 katakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Artinya apa? Saat kita lagi tertekan, kita dalam proses, dia ada bersama kita. Katakan amin. Dia gak pernah tinggalin kita.
Tapi masalahnya ketika kita lagi gundah gulana, ketika kita lagi gelisah, kita nggak bisa merasakan kehadirannya dia biasanya. Kenapa? We fokus kita sama masalah kita, masalah diri kita, ya saudara ya. Jadi hari ini Tuhan mau kita menjadi gadis bijaksana. Lewatin setiap proses bersama Tuhan. Dan pastikan setelah Anda melewati proses, Anda menjadi orang yang baru. Baru dalam arti apa saudara? Waktu kita lahir baru Tuhan bilang kamu udah hidup baru. Baru di dalam pola pikir kita. Ada karakter ilahi yang mulai muncul. Amen. Ya, jadi makanya dibilang si gadis bijaksana itu bilang, lu belilah ke sana. Artinya apa? Ketika kita lewatin proses bersama Tuhan, ketika kita bayar harga, artinya bayar harga tuh apa sih saudara? Kita berani datang ke Tuhan, kita berani ambil waktu kita untuk kita berdoa, kita berani untuk waktu kita untuk mempelajari firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Amin. Jadi bayar harga itu bukan sesuatu yang kita tukar dengan duit, nggak ada ya. Waktu kita, apalagi Anda tahu ini para pebisnis, para karyawan, waktu, betul dunia bilang apa? Time is money. Ketika your time you use for God, don't worry about money, right? Karena Dia pemilik langit dan bumi beserta isinya. Emas dan perak Dia yang punya. Amin. Ketika kita berani membayar harga dalam arti tadi, kita hayo Tuhan, what do you want? Apa yang kau mau? Apa yang kau mau singkapkan? Apakah aku selama ini jalan hidupku udah benar Tuhan? Setiap kali kita doa pastikan Anda minta diselidiki oleh Roh Kudus. Apakah hati kita itu benar-benar pure before His eyes? Apakah hati kita benar-benar tulus, murni di hadapan Dia? Sering loh saudara, tanpa kita sadari, hati kita tuh kadang-kadang melenceng. Melenceng kita tuh gak langsung seret gitu ya. Oh gue gak percaya Tuhan. Enggak, dikit. Oleh karena itu saudara, pakailah setiap hari untuk Roh Kudus, please. Selidiki hati aku. Selidiki pikiran aku. Apakah jalanku sero? Amin. Ya, jadi luar biasa. Jadi dikatakan beli di situ. Akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi membeli, nah datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Jadi makanya tadi dikatakan ada masanya mungkin Anda berdoa tapi dia udah gak bisa ditemui. Jadi waktu-waktu ini saudara lagi crucial banget kita. Don't waste our time. Jangan buang waktu. Karena saya percaya itu kayak waktu cepet banget ya saudara. Betul gak sih? Sekarang udah bulan Februari, sebentar lagi habis. Kayaknya waktu berlari tambah cepat. Jadi please pakai waktu kita untuk berdoa benar-benar. Kalau Anda gak punya disiplin untuk berdoa, mulai minta. Tuhan, aku mau mulai Tuhan, tolong saya. Saya yakin kalau kita gak punya kebiasaan berdoa, pas mau mulai membangun disiplin, wah setan akan terus kasih segala macam. Sampai akhirnya bilang, entar ya Tuhan, pagi ini gak bisa, entar siang ya Tuhan. Entar saya akan doa, pas jam istirahat saya berdoa. Pas jam istirahat, ada teman, makan yuk ke sana. Oh ya Tuhan sorry ya, entar malam aja ya Tuhan gitu ya. Udah sampai rumah malam, Tuhan mau doa, aduh ngantuk Tuhan. Besok pagi ya Tuhan gitu. Pagi mau mulai lagi, aduh bangunnya kesiangan gitu kan saudara. Mintalah. Saya mau kasih tips ya saudara, kalau kita gak punya kebiasaan atau disiplin membangun doa, mulailah minta sama Tuhan dulu. Tuhan aku mau Tuhan, tolong berikan aku kekuatan untuk bisa membangun disiplin aku, membangun keintiman kembali dengan Engkau. Karena Dia pasti akan menolong kita. Karena itu kehendak Tuhan untuk kita berdoa. Berdoa itu perintah loh saudara. Tapi yet at the same time Dia memberikan janji ya. Jadi doa itu luar biasa ya. Kita bertemu sama Tuhan dan kita pasti akan mendapatkan sesuatu. Sampai jam berapa Pak? Kita 3 menit lagi. Oke.
saya akan yang ke ini. Mengapa Tuhan berkehendak kita berdoa? Ada ayat-ayat yang lain sih saudara, tapi gak apa-apa ya, ini langsung. Mengapa Bapak berkehendak kita berdoa? Ingat tadi Tuhan pertama kali memberikan saya message tadi. Banyak anak-anakku. Jadi kenapa dia mau kita berdoa? Karena kita anak-anaknya. Karena dia mau berjumpa dengan anak-anaknya. Itu kerinduan Bapa di surga untuk bisa berkomunikasi, berdialog, benar-benar muka dengan dia, saudara. Ya saudara, karena kita anak-anaknya. Yang kedua, kita hidup dalam zaman yang semakin sulit. Dia tidak menginginkan satu orang pun murtad dan binasa. Matius 24 katakan di hari-hari yang sulit nanti akan ada banyak orang yang murtad. Jangan Anda berpikir gini, gua mah gak mungkin. Jangan sombong. Karena kita gak tahu hari ke depan seperti apa kesulitannya. Dan dia gak mau satu orang pun binasa. Amin. Yang ketiga, dia mau kita mengalami transformasi. Semakin serupa segambar Kristus. Pada saat kita berdoa saudara, kita itu kalau kita mengalami benar-benar serius doa ya dari hati kita. Kita benar-benar pakai firman, kita benar-benar terkoneksi dengan benar saudara. Itu akan ada radiasi Tuhan yang mengubahkan kita. Dia pasti akan memberikan firman, dia pasti akan Roh Kudus memberikan kita tadinya bete, tiba-tiba aduh kok ada sukacita gitu ya. Jangan masuk doa bete, keluar bete juga, berarti Anda belum dapat apa-apa ya. Pastikan ketika kita masuk ruang doa, kita berhadapan dengan Bapa, kita keluar udah ada damai sejahtera. Betul gak? Di dalam kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Ketika kita doa, Roh Kudus itu ada bersama kita, dia mau memberikan kita kebenarannya, damai sejahtera, sukacita. Haleluya, amin. Ya, yang keempat, kita akan hidup. Ya, Amos 5 ayat 6 katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bukankah ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, hidup yang lama sudah berlalu, hidup yang baru sudah datang. Betul ya saudara ya? Jadi orang yang lahir baru kita tuh punya hidup. Hidupnya Allah di dalam kita. Katakan hidupnya Allah ada di dalam saya. Nah, supaya hidupnya Allah itu bermanifestasi, ya, Anda di kantor-kantor supaya teman-teman Anda lihat, kok lu beda, ya, kok cara berpikir kamu beda, kok lu punya hikmat yang berbeda, kalau ada masalah kok lu tenang aja. Orang bisa lihat, wow, you are different. Gimana saudara? Ketika Anda berdoa, dikatakan itu, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kata hidup di dalam bahasa Ibrani itu artinya caya. Artinya apa? Hidup, memiliki kehidupan, tetap hidup, mempertahankan kehidupan, hidup sejahtera, hidup selamanya, membangkitkan, menjadi hidup, dipulihkan kehidupannya dan kesehatannya. Jadi kalau kita connected dengan Tuhan, dengan benar, hidup yang seperti ini akan nyata di dalam kita. Amin. Jadi ketika di kantor ada orang sakit, tumpang tangan, hidupnya Allah mengalir melalui tanganmu. Dari mulutmu akan keluar perkataan-perkataan yang akan membukakan mata hati orang. Makanya doa, maka kita akan hidup. Ya saudara. Yang kelima, mampu mengerjakan kehendaknya agar surga nyata di bumi. Itu doa Tuhan Yesus bukan saudara? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Enggak ada orang yang Kristen biasa-biasa bisa menggenapi firman ini. Hanya orang yang terkoneksi dengan Tuhan, dia akan dimampukan oleh Tuhan melakukan hal ini. Amin. Oke, Bapak yang baik, kami bersyukur untuk siang hari ini. Apa yang Bapak berikan, firman yang Bapak berikan telah Priscilla lepaskan. Dan aku percaya Bapak, setiap firman yang dilepaskan tidak akan kembali sia-sia. Mari Bapak, Engkau menyelidiki setiap hati kami. Setiap anak-anakmu yang di tempat ini Bapak selidiki. Dan Engkau tahu setiap mereka, sekalipun kami gak saling mengenal, tapi Engkau mengenal.
Dan aku minta Bapa, biar ada pemulihan hubungan intim dengan Engkau. Biar ada hubungan yang baru dengan Engkau Tuhan. Dengan gairah, dengan roh yang menyala-nyala. Karena kami tahu, this is the time Tuhan. Kami adalah anak-anak yang akan Kau pakai menjadi tentara-tentaramu di akhir zaman. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Semua diberkati dengan firman Tuhan siang ini. Amin. Ada sukacita juga untuk kita. Terima kasih Ibu Pendeta Priscilla untuk firman Tuhan siang hari ini yang memberkati kita supaya kita bertumbuh juga. Bahwa satu Tuhan mau datang kepada Tuhan meminta supaya kita menjadi anak-anaknya yang bijaksana. Amin. Berdoa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan untuk Tuhan yang terbaik, mari kita satukan hati kita. Tuhan terima kasih untuk firman siang hari ini yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Priscilla Tuhan. Biarlah kami tetap setia mau memanggil Engkau, berbicara kepadamu Tuhan, berkeluh kesah, hanya memanggil namamu saja Tuhan. Biar kami serahkan seluruh hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau memberkati Ibu Pendeta Priscilla serta pelayanannya juga keluarga besarnya. Engkau berkati Tuhan Yesus. Dan Kau berkati setiap kami yang hadir siang hari ini Tuhan. Tidak terkecuali kami anak-anak-Mu, apapun pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Biarlah Engkau membuat kami untuk tetap memanggil Engkau saja. Mulai siang ini Tuhan kami berjanji Tuhan, untuk lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi nanti Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan, setiap kegiatan apapun yang kami lakukan anak-anak-Mu. Engkau buat berhasil Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari sambil kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan pengumuman gereja kita untuk sepekan ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Priscilla Chandra atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan Bebas Resesi hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 jam 18 yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah hari Minggu tanggal 23 Februari 2025. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Priscilla Chandra. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Evangelis Flora Anggraini.
Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus, dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Kuis Alkitab episode ke-7 akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Mari ajak saudara dan teman Anda dan membentuk tim yang beranggotakan 3 orang. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis mingguan dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang telah dibagikan melalui WhatsApp Group. Silakan kirim jawaban ke nomor admin dari Mount Hermon Church dan hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Mari Bapak Ibu sebelum kita akhiri ibadah kita siang ini, saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah karyawan dan profesional ini. Walaupun singkat, tapi kami sungguh mengalami zaman dan lawatan waktu. Kami telah memuji muliakan nama-Mu. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu tentang peran doa di dalam kehidupan kami. Dan memang doa itu adalah sangat penting karena komunikasi kita dengan Tuhan. Seperti juga kita orang tua rindu berkomunikasi dengan anak-anak kita, demikian juga Tuhan juga rindu berkomunikasi dengan kita, anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati Pendeta Priscilla dalam pelayanannya semakin heran dan dahsyat untuk membawa-bawanya jiwa datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Berkati juga suami dan juga keluarganya, anak-anaknya Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap kami yang hadir, disembuhkan dari segala penyakit kami. Apapun penyakit kita, percayalah nama Yesus ada di atas segala nama penyakit kita. Maka kita berdoa, kita disembuhkan. Terima kasih Tuhan, bahkan juga kita masuk tahun 2025. Apapun kata dunia, percayalah tahun 2025 lebih baik dari tahun 2024. Karena janji firman Tuhan, kita selalu naik jadi kepala. Karena itulah tahun 2025 ketika kita mengandalkan Tuhan, kita lebih sukses, kita lebih berbahagia, kita lebih diberkati.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan Presiden kami dan Wakil Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Berkati mereka, tambahkan hikmat, tambahkan kesehatan, sehingga mereka berdua bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju, ekonominya terbesar keempat di dunia. Bahkan adik Presiden Pak Has juga berkata, ekonomi Indonesia sekarang bertumbuh 5%, tapi kelak akan naik menjadi 8-9%, hampir 2 kali lipat. Kami juga Tuhan, hari ini ada pelantikan pejabat-pejabat yang sudah terpilih dalam pilkada. Tuhan, berkati mereka, tambahkan juga hikmat, sehingga mereka bisa memimpin daerah-daerah mereka masing-masing, semakin sejahtera, semakin penduduknya semakin makmur, tidak ada kekurangan, tidak ada kelaparan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati mereka dan bisa mereka dilantik dan bisa juga kembali ke tempat mereka masing-masing dan mereka bisa memimpin daerah mereka masing-masing dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya Ratu Plaza sekarang semakin diberkati, semakin ramai, semakin dipulihkan. Juga Landmark juga demikian, Ratu Sayang juga demikian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena itulah mari selalu undang Yesus. Apapun yang mati dalam kehidupan kita, apakah hubungan dengan keluarga besar, apakah dengan rekan kerja, apakah dengan teman-teman lain, selalu undang Yesus, maka yang mati semua akan dibangkitkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu bisa melihat di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Sehingga kasar kita tidak menimpa aku. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.